Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Dwi Cahya, absen 25 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak oktroi VOC dan dampaknya. Apa itu hak oktroi VOC? Hak oktroi VOC adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Siapapun yang memiliki hak ini dapat memonopoli teknologi serta komoditas tertentu. Ditambah lagi, hak oktroi memungkinkan pemiliknya untuk melarang pihak lain memanfaatkan penemuan-penemuan mereka secara komersial, baik itu untuk menyimpan, mengimpor, memproduksi, menggunakan, atau yang lainnya. Kata oktroi sendiri diambil dari bahasa Latin octorere, yang berarti otorisasi. Jadi, secara terminologi, hak oktroi bisa diartikan sebagai otorisasi yang diserahkan oleh pihak yang berwenang kepada pihak lainnya. Dalam konteks VOC, hak oktroi membuat mereka memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan usahanya seperti sebuah negara. Tak hanya itu, mereka juga mengurus perizinan perusahaan dagang lain di Indonesia. Dengan kata lain, mereka bisa secara bebas menentukan siapa pihak yang boleh berdagang di Indonesia. Kemampuan istimewa ini secara otomatis melancarkan jalan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan di mana saja tempat mereka berada, salah satunya di Indonesia. Isi hak oktroi VOC. Pada awalnya, VOC hanya memiliki kewenangan dalam urusan perdagangan Belanda di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mendapatkan wewenang istimewa untuk menjalankan kekuasaan melalui hak oktroi. Hak oktroi ini memungkinkan VOC untuk mewakili pemerintah Belanda di Asia secara sah, memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur, mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sendiri yang dikenal dengan mata uang VOC, melakukan perjanjian dengan negara dan kerajaan-kerajaan lain, melakukan perang dengan negara lain, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mempunyai pasukan dan armada laut untuk keperluan perang, menyatakan perang dengan negara lain dan kerajaan-kerajaan di Indonesia jika diperlukan, mengumpulkan pungutan wajib dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pungutan ini dikenal dengan istilah Verplichte Leverantie, yang mewajibkan kerajaan di Indonesia membayar pajak hasil bumi kepada kontingenten dan Belanda. Selain itu, rakyat juga diharuskan membayar pajak sewa tanah dengan hasil bumi, melaksanakan pemerintahannya sendiri. Melihat isi hak oktroi VOC tersebut, perusahaan dagang ini jelas mempunyai kekuasaan absolut, karena mereka dapat bertindak seperti sebuah negara. Bahkan pada masa kejayaannya, VOC memiliki armada super besar. Armada ini terdiri dari 65 kapal. Mereka memulai pelayaran dari pelabuhan di Amsterdam, Vlissingen, Delft, Rotterdam, Enkhuizen, Middelburg, dan Hoorn. Lebih dari itu, VOC bahkan mampu membangun pasukan yang kuat. Pasukan-pasukan ini bertugas menekan kerajaan di Indonesia untuk mengikuti aturan serta kebijakan yang dibuat oleh VOC. Buktinya, mereka tidak segan ikut campur langsung dalam urusan internal beberapa kerajaan di Indonesia seperti Kesultanan Mataram atau Kesultanan Banjar. Dengan kekuasaan dan pasukan yang besar, VOC tidak segan untuk mengintimidasi serta menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Indonesia saat itu. Setelah penaklukan berhasil, mereka akan menempatkan Raja Boneka yang mereka kontrol sepenuhnya. Cara ini berhasil membuat VOC menjadi perusahaan dengan kontrol penuh di Indonesia. Kejayaan mereka sulit dikalahkan oleh bangsa Eropa lainnya karena VOC memiliki armada laut yang besar dan pasukan dengan kesenjataan yang lengkap. Ketika ada bangsa lain yang ingin mencoba merebut atau menanamkan pengaruhnya, akan langsung diusir oleh pasukan tersebut. Contohnya seperti yang terjadi pada bangsa Spanyol. Namun, meski memiliki kekuasaan setara negara, VOC masih diwajibkan memberikan laporan hasil keuntungan dagangnya kepada parlemen Belanda, membayar pajak, dan juga membantu kerajaan Belanda dalam perang. Dampak hak oktroi pada perkembangan VOC. Keistimewaan luar biasa hak oktroi banyak berpengaruh pada perkembangan VOC di Indonesia. Secara tidak langsung, hak istimewa ini juga ikut berdampak pada masyarakat, sumber daya alam, bahan di Nusantara.
Salah satu contohnya adalah keberhasilan mereka dalam merebut benteng pertahanan Portugis yang ada di Maluku yang kemudian dinamakan dengan Benteng Victoria. Tak hanya itu, di Indonesia bagian timur, VOC juga dapat memusatkan kedudukannya di Ambon. Bahkan mereka memberikan bantuan kepada Sultan Baabullah untuk mengusir Portugis dari Maluku. Tentu saja mereka tidak memberikan bantuan secara gratis, sebab kepergian Portugis akan memuluskan jalan mereka dalam menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Mereka bahkan berani menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan masyarakat Maluku demi merealisasikan niat tersebut. Kebijakan tersebut diantaranya adalah pelayaran Hongi atau Hongi Touchdown. Ini adalah pelayaran pantai yang dilakukan oleh VOC serta angkatan perang mereka dalam rangka mengawasi para pedagang Maluku supaya mereka tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Siapapun yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan hukuman yang berat. Ekstirpasi atau pengontrolan produksi rempah-rempah milik penduduk Maluku dengan cara menebang tanaman rempah-rempah mereka. Kontingenten atau memberikan kewajiban pada rakyat untuk membayar pajak dengan menggunakan hasil bumi. Kemudian, pada tahun 1610, Hiren Seventian menunjuk seorang gubernur jenderal untuk mengendalikan kekuasaan di wilayah kekuasaan VOC yang bernama Pieterbos. Setelah gubernur jenderal VOC Pieterbos mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah membangun pos perdagangan di Maluku dan Banten, masuk ke wilayah Jayakarta untuk membangun hubungan yang baik dengan Pangeran Wijayapama yang sedang berkuasa saat itu, membeli tanah seluas 50 x 50 fathom atau sekitar 91 meter x 91 meter di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia nantinya, melakukan perjanjian serta berusaha mempengaruhi penguasa di Maluku. Keberhasilan VOC terus berlanjut hingga kemudian pada tahun 1641 mereka dapat menggantikan posisi Portugis di Malaka. Keberhasilan ini semakin memperkuat kedudukan VOC di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian pada tahun 1667 mereka memaksa Sultan Hasanuddin yang saat itu menjadi penguasa Makassar untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian ini menjadi titik awal kekuasaan VOC di Makassar. Kekuasaan VOC semakin meluas saat mereka berhasil memaksa Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan untuk memberikan hak monopoli dagang. Demi mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki di beberapa daerah, VOC membangun benteng pertahanan di setiap wilayah. Beberapa benteng pertahanan yang berhasil dibangun oleh VOC diantaranya adalah benteng di Batavia, benteng Nassau di Banda, benteng Dorstad di Saparua, benteng Orange di Ternate, benteng Victoria di Ambon, dan benteng Rotterdam di Makassar. Setelah menyimak materi mengenai hak oktroyi VOC tersebut, saya menyimpulkan bahwa memberikan hak oktroyi VOC memberikan mereka kekuasaan super besar sebagai perusahaan dagang. Artinya, hak oktroyi ini merupakan alasan utama mengapa sebuah perusahaan dagang dapat bekerja layaknya sebuah negara, lengkap dengan armada tempurnya yang memberikan dampak pada perkembangan VOC pada masyarakat, sumber daya alam, dan pemerintahan di Nusantara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.